Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saat melihat Pak Muhadjir, tentu yang mau kita tanyakan adalah, Pak, gimana data bansos, Pak? Sudah diperbaiki? Kalau sudah diperbaiki, sudah serapi apa? Sehingga tepat sasaran nih bansos yang bakal diberikan ke depan. Ya, sebelum saya jawaban itu, biar agak ada pengertian yang agak utuh ya. Kan COVID-19 ini menimbulkan 3 krisis. Yang pertama krisis kesehatan, yang kedua adalah krisis sosial, dan yang ketiga krisis ekonomi. Karena itu kemudian pemerintah membentuk tim-tim untuk menangani ini. Gitu ya. Krisis kesehatan kemudian dibentuklah dulu gugus tugas COVID, yang kemudian disempurnakan dalam bentuk dijadikan satu dengan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk krisis sosial dibentuk jaring pengaman sosial, sedangkan untuk kesehatan, untuk ekonomi, Pak Airlangga memimpin PEN, ya, jadi pemulihan ekonomi nasional. Nah, saya mulai dari yang kesehatan dulu. Kesehatan itu, krisis kesehatan jangan hanya dilihat soal COVID ya. Ya. Jadi sebetulnya krisis kesehatan itu dampaknya terhadap seluruh pelayanan kesehatan. Terutama kepada layanan dasar. Layanan dasar itu mulai stunting, jantung, tekanan darah tinggi, ginjal, TB, dan sakit jiwa. Jadi itu semua terdampak. Yang cuman karena beritanya terlalu didominasi oleh COVID, maka yang lain ini seolah-olah terabaikan. Padahal kita juga sedang kerja keras untuk menangani efek itu. Misalnya begini, misalnya seperti kasus TB. Awal COVID, orang yang penderita TB itu terlantar. Kenapa? Karena alat untuk testingnya itu digunakan untuk COVID, yaitu tes cepat molekuler, TCM, itu dipakai untuk COVID. Sehingga karena itu segera kita atasi dan sekarang sudah mulai teratasi. Dan sekarang buktinya kenapa pemerintah tidak abai terhadap masalah kesehatan ini, sudah ada 2 perpres yang baru turun. Pertama perpres penanggulangan stunting, yaitu perpres nomor 67 2001. Kemudian perpres TB. Perpres TB itu nomor 72 tahun 2061, jadi berturutan. Kemudian yang tadi yang ditanyakan, nanti untuk pemulihan ekonomi itu domainnya Pak Airlangga. Kemudian yang bansos ini kan sebetulnya jaring pengaman sosial kita itu ada COVID ataupun tidak ada, itu sebetulnya sudah ada paketnya, yaitu disebut PKH, ya, jadi program keluarga harapan, dan kemudian kartu sembako. Ya. Itu totalnya 100 juta KPM itu tercover, itu kalau tidak ada COVID. Nah, kemudian setelah ada COVID itu ada tambahan, Pak Airlangga mengalokasikan namanya BST, Bantuan Sosial Tunai. Ya. Yang itu jumlahnya juga sekitar 10 juta. Kalau belum tertutup, masih ada lagi yaitu BLT desa. Jadi dana desa itu bisa dialokasikan untuk bantuan dana desa, itu juga dialokasikan sekitar 8 juta sampai 10 juta. Kalau belum cukup untuk perkotaan, ada APBD kota yang dibantukan ke kelurahan-kelurahan untuk mengatasi itu. Jadi sebetulnya sudah ada berlapis-lapis untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis sosial itu. Kalau masih belum cukup, ada juga bantuan dari TNI Polri. Jadi TNI Polri sekarang ini kalau turun ke lapangan, dia tidak membawa senapan serbu SS, tapi yang dibawa adalah SS itu sembako dan senyum. Jadi senjatanya TNI Polri sekarang bukan SS2 senapan serbu, tetapi sembako. Termasuk juga vaksinasi ya? Vaksinasi juga, tentu saja vaksin. Nah itu supaya orang-orang yang mau divaksin tidak ketakutan dan kooperatif, juga membawa sembako sambil tersenyum itu. Gitu. Jadi ini sebetulnya pemerintah telah melakukan langkah yang berlapis-lapis gitu. Termasuk tadi ditanyakan tentang DTKS. DTKS harus diakui bahwa sampai sekarang belum betul-betul sempurna. Bahwa ada perbaikan iya gitu. Nah dalam keadaan COVID-19 ini, jadi itu kita juga sadar DTKS belum sempurna, maka mereka yang tidak ada di dalam DTKS bisa di-cover dengan BST ataupun dana desa tadi, atau tadi yang di luar yang tadi dibawa oleh TNI Polri, bahkan juga kementerian. Karena kementerian juga mereka mengalokasikan anggaran, baik urunan dari para karyawannya, pegawainya, maupun ada alokasi dari anggaran yang refocusing. Jadi sebetulnya ada lapisan-lapisan berlapis-lapis. Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengambil segi positifnya ya, gitu. Kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar ada namanya social unrest ya. Jadi keributan-keributan hanya karena masalah
bansos dalam arti yang luas. Kalau hanya sporadis, 1-2 berebut dan keluhan, lain-lain itu ya misalnya ada masalah komplain, teknis ya di lapangan. berasnya jadi batu, itu kan kasus saja. Dan kita segera kita tangani, bahkan saya turun sendiri ke lapangan untuk ngecek dan segera kita ganti agar tidak melebar kemana-mana. Jadi sebetulnya salah satu hal yang harus kita catat bahwa penanganan krisis kesehatan, terutama non-COVID, dan penanganan krisis sosial, terutama dalam kaitan dengan social unrest akibat COVID-19 ini, itu sebetulnya sudah kita tangani dengan baik. Dan Presiden selalu wanti-wanti, bansos-bansos harus cepat diberikan. Jangan nunggu data baik. Karena orang yang lapar tidak bisa menunggu rapinya data gitu. Orang lapar kok nunggu data rapi, Presiden selalu begitu. Karena itu selalu harus kita segera sampaikan itu. Masalah lain selain bansos adalah masalah pendidikan nih Pak. Mungkin anak-anak yang sedang nonton kita, iya nih kapan kita bisa belajar secara luring. Saat ini sudah mulai ya beberapa ada vaksinasi, kemudian juga dibuka pembelajaran tatap muka ya Pak, secara spesifik dan terukur begitu ya di sejumlah tempat. Ada kekhawatiran akan learning loss. Bagaimana kemudian kurikulum itu bisa menyesuaikan agar jangan sampai generasi kita masa depan karena kejadian di masa sekarang mereka tidak menjadi generasi terbaik yang diharapkan, justru mereka lah jadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Ya ini juga saya harus klarifikasi ya. Sebetulnya tidak semua sekolah sekarang tidak ada proses kegiatan belajar mengajar. Ya. Dan itu sudah diatur peraturan SKB antara Mendikbud, Menteri Agama, kemudian juga Menteri Dalam Negeri. Karena apa? Karena pendidikan ini sudah domain dari pemerintah daerah, urusan pemerintahan konkuren. Ya. Nah, sebetulnya untuk wilayah-wilayah yang hijau, itu kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Dan itu saya sudah cek sendiri. Mulai dari yang timur, saya berkunjung ke Bovendigul. Di sana kegiatan belajar mengajar berjalan baik. Memang tetap disiplin protokol pakai masker, dipatuhi. Yang namanya anak sekolahan, ya ada yang disiplin, ada yang tidak. Tapi sepanjang yang saya tahu tidak pernah ada klaster sekolah. Saya ke Nusa Tenggara Barat, ke Pulau Sumba. Ya. Ini mudah-mudahan ada yang menonton dari Pulau Sumba. Ya. Saya cek sendiri di sana sekolah-sekolah juga berjalan biasa. Luwu Utara di Sulawesi, saya juga cek sendiri, juga kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang terakhir saya ke Kalimantan Selatan, ya, di perbatasan Banjarmasin. Ini mungkin Bu Bupati juga hadir menyaksikan ini. Saya lihat sendiri bahwa sekolah berjalan dengan baik. Kemudian saya ke Nias, nah ini mungkin dari Nias juga hadir semua. Seluruh kabupaten Nias proses belajar mengajar berjalan dengan biasa. Jadi sebetulnya karena publikasi aja gitu, seolah ini dunia ini sudah setengah kiamat, Indonesia ini anak-anak sudah tidak bisa sekolah. Padahal di beberapa tempat sebetulnya berjalan dengan sedia kala. Tapi memang kita kan tidak berani mengambil risiko untuk wilayah-wilayah yang berisiko, yang merah, ya kita lebih baik mengamankan anak-anak kita daripada kita membiarkan mereka terancam keselamatannya gitu. Ini memang pilihan sulit dan memang kemudian akan ada risiko gitu ya. Terjadi tadi learning loss gitu ya. Bahkan sebetulnya secara ekstrem bisa terjadi lost generation ya. Untuk wilayah-wilayah sangat terbelakang, anak-anak yang berada di wilayah-wilayah slum itu bukan hanya dia tidak bisa sekolah, tetapi dia juga sebetulnya tidak ada COVID pun mereka juga terhambat proses kegiatan mengajarnya ini. Tetapi saya rasa dari Kemendikbud maupun dari Kementerian Agama juga sudah mengantisipasi itu. Karena itu kita sudah punya plan untuk mempercepat bagaimana nanti untuk menutup ketertinggalan di dalam ketertinggalan kesempatan belajar ini. Hal lain adalah soal ada anak-anak Pak yang sekarang harus kehilangan orang tua di masa pandemi karena orang tuanya terpapar COVID-19. Jadi yatim piatu, dan itu kita tentu turut berduka juga. Ada sebagian anak-anak bangsa yang harus mengalami itu. Ada anak-anak atau perempuan yang anak-anak yang harus menikah dini, itu juga terjadi Pak. Ada data yang disampaikan oleh sejumlah lembaga, itu juga sudah disiapkan langkah atau justru saat ini juga sudah dilakukan penanganan untuk bisa membuat mereka masalah-masalah sosial seperti itu untuk anak dan perempuan bisa secara spesifik ditangani dengan baik Pak? Ya kalau pernikahan dini itu juga sudah ada aturannya ya. Jadi kita memang berupaya untuk mencegah dan itu faktornya macam-macam termasuk budaya. Di beberapa daerah itu faktor budaya. Kita sudah punya program namanya pendidikan pranikah. Ya, persiapan kursus pranikah itu mereka sejak remaja sebelum
kawin itu sudah diberi pengertian pentingnya menunda usia perkawinan, kemudian harus siap secara ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana mencegah nanti keturunannya stunting, itu kita sudah mulai. Kemudian memang sekarang ini ada kasus yang harus segera kita antisipasi, yaitu banyaknya tambahnya anak yatim dan yatim piatu akibat meninggalnya orang tuanya karena COVID. Sekarang sudah bergerak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah mengumpulkan data, juga dari Kemensos. Dan sebetulnya walaupun kita belum ada kebijakan yang tegas, tapi itu kan sebetulnya sudah setengah rutin. Baik. Kita sudah biasa menangani anak yatim, hanya sekarang ditambah yatim karena COVID. Karena itu Kemensos, juga Bu Mensos juga sudah melakukan langkah-langkah, termasuk kita sekarang sedang kita upayakan nanti mereka bisa mendapatkan bantuan kartu Indonesia Pintar melalui Mas Mendikbud, Mas Nadiem, dan juga Pak Menteri Agama. Kemudian Bu Menteri PPA. Bu Menteri PPA juga sudah menyiapkan untuk konseling, untuk bimbingan kepada anak-anak ini jangan sampai mengalami proses gangguan-gangguan psikis, termasuk juga memastikan ada orang tua asuh pengganti, entah itu dari keluarga atau dari warga yang bisa dipercaya. Jadi sebetulnya sudah ada langkah-langkah, atau jumlahnya sekarang juga masih belum pasti karena yang meninggal juga terus-terusan ini masih terus kan, angka kematian terus juga masih tinggi ya. Diperkirakan tadi malam saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, itu perkiraannya sekitar 14.000 yang sudah tercatat ya. Tapi ini masuk kita klasifikasi, apakah mereka masih bisa digolongkan yatim piatu atau tidak. Misalnya kalau walaupun ditinggal orang tuanya umurnya sudah 25 tahun kan nggak bisa disebut yatim piatu. Ini masih akan kita kategorikan. Tetapi jumlahnya kemungkinan di atas 10.000 yang ada sekarang. Setidaknya sudah terdata dan diharapkan penanganan juga sudah disiapkan. Saya harus jeda, tapi ini penting untuk saya tanyakan ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, sembari kami tayangkan soal target dan juga capaian yang di bidang ekonomi yang sudah dilakukan atau dicapai oleh pemerintah saat ini. Kami sembari tayangkan datanya, Pak Erlangga menyoal mengenai anggaran negara. Pak Erlangga, kemarin saat Presiden sampaikan nota keuangan, ada sejumlah ekonom bilang, loh kok sebentar, ini tidak ada mata anggaran atau penyebutan spesifik untuk insentif, stimulus untuk dunia usaha, termasuk di dalamnya juga adalah UMKM. Ada penjelasan soal itu, Pak? Ya, kita harus membedakan tahun ya. Jadi tahun depan memang anggaran di 2020 sebagian dimasukkan di dalam program di kementerian, di KL. Jadi di Kementerian Koperasi dan UMKM itu ada programnya, kemudian juga terkait dengan perbankan, itu kita masukkan di dalam program yang ada di Kementerian Keuangan. Dan program yang dimasukkan di dalam KPC PEN ke depan, pemulihan ekonomi dan kesehatan, itu memang secara spesifik di sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Nah tentu kita terus mengevaluasi karena kita juga melihat seperti di tahun lalu, kita juga melihat bahwa anggaran PEN misalnya di tahun ini, 2021, itu terjadi kenaikan 744 triliun. Tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK program reguler. Nah yang kita tambahkan adalah program on top. Jadi program on top di tahun ini masih ada diskon listrik 32 juta rumah tangga di tahun anggaran 2021. Kemudian ada bantuan beras bulog untuk PPKM level 3 dan 4. Itu untuk 28,8 juta, masing-masing 10 kg. Kemudian ada tambahan lagi yang usulan daerah 5,9 juta usulan dari Pemda. Nah itu pun disediakan oleh pusat, jumlah dananya juga 21 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah, nah itu yang juga di PPKM level 3 dan 4, jumlahnya 8,9 juta dan itu besarannya 1 juta. Nah kemudian juga ada bantuan yang produktif usaha mikro, yang masih ada 3 juta di semester kedua, besarannya 1,2, dikasih lagi on top sebesar 1 juta, yang besarnya 1,2. Yang 1 juta dan 1,2 itu dalam bentuk cash yang kita sedang siapkan, nanti ini dibagikan oleh TNI atau Polri yang melihat warteg PKL yang tidak kena jaring ini semua. Jadi pemerintah membuat jaringnya itu begitu dipersempit
Sehingga apabila ada yang tidak mendapatkan, itu masih langsung bisa terlihat diberikan. ya? Oke, langsung terlihat dan kemudian dilakukan atau diberikan stimulus yang spesifik untuk Dalam situasi menangani COVID ini kan semuanya dinamis, termasuk dalam anggaran pemerintah. Nah itu Pak, dinamis itu kadang-kadang dilihatnya dari kacamata lain jadi inkonsisten. Tidak, karena kan semua ini kita sudah masuk di dalam era digital dan di era pandemik. Varian Delta kan tidak bisa dibuat perencanaan. Apakah kita bisa merencanakan ke depan ada varian lain? Kan tidak ada. Tetapi kita punya program baseline. Oke. Nah dari program baseline ini, kemarin juga antara Kementerian Keuangan dan BI sudah melakukan memorandum untuk ada Nota kontribusi dari BI untuk membiayai dengan tarif khusus bahkan nol. Jadi untuk pembelian vaksin, BI pun akan ikut burden sharing. Wah, semua. Sehingga dengan demikian ada ruang-ruang fiskal yang bisa digunakan untuk program-program lain. Wah, terima kasih sudah menginformasikan ini jadi tenang ya. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Erlangga. Pak Muhadjir, Pak Erlangga, Pak Mahfud, di tengah pandemi iya kita fokus, kita berduka, kita punya beban, tapi ini di ulang tahun TVRI Pak, izin mungkin kita bisa sedikit bersuka cita. Tim kami sudah menyiapkan game untuk bapak-bapak. Saya juga agak deg-degan sih sebenarnya. Ini Pak Muhadjir, Pak Erlangga, Pak Mahfud mau nggak ya? Tapi maulah ya, sudah duduk di sini kan terpaksa ya Pak ya, maaf ya. Mau ya Pak? Mau. Pak Mahfud mau, Pak Erlangga? Mau. Mau. Pak Muhadjir? Itu bukan mau nggak mau, mau nggak mau. Oke, nggak mau. Kita jeda, kami siapkan game untuk Kalau tiga nggak mau, Menko. nggak boleh pulang. Ya. Terima kasih sudah bersedia tiga Menko. Kami kembali usai jeda di Forum Christian. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini